pagi, saya Yusriani Muhammad Al-Labib, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Universitas Mataram akan melakukan praktik mengajar untuk UKIN pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 pada pukul 9. Terima kasih. Anda semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik ya? Baik. Puji Tuhan, kita masih bisa hadir di sini untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Meskipun ada beberapa kursi yang kosong ya, karena untuk bisa belajar dengan baik harus dalam imunnya itu dalam keadaan yang sehat atau dalam keadaan yang baik. Ada yang tidak pakai masker? Bungin, mana maskernya? Lupa Bu. Lupa, lain kali itu bawa masker ya, pakai masker Bungin, karena dalam situasi seperti ini, pandemi COVID Corona itu belum usai, belum selesai, jadi tetap gunakan maskernya. Masih ada? Oke, sudah ada, kecuali Bungin yang tidak ada. Sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang jadwalnya berdoa? Dia yang Anda belajar, kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar semoga apa yang diberikan Bapak Ibu Guru bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami datang dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ananda Rian sudah memimpin kita dalam doa. Saya akan mengecek dulu kehadiran Ananda semua. Oktaviana ada? Ada. Sermita? Alfa. Sermita Alfa. Rizka Audelia? Alfa. Rizka? Bungin? Hadir Bu. Astrid? Hadir Bu. Lorencia? Stefani? Robinson? Hadir Bu. Dian? Hadir Bu. Angel? Alfa. Diage? Cecilia? Alfa. Masih ada beberapa temannya yang tidak hadir ya? Oke. Masih ingat materinya minggu yang lalu? Masih. Ingat? Masih. Tentang apa materinya? Pidato persuasi. Tentang apa? Pidato persuasi. Pidato persuasi, ternyata masih ingat semua. Apa itu pidato persuasi? Silakan mengulangnya. Bungin, coba diulang. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian, memengaruhi, serta bersifat membujuk atau mengajak para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Oke. Jadi pidato persuasif ya, bukan applause dulu untuk ya. Jadi pidato persuasifnya pidato yang berusaha untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain supaya apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato itu bisa diikuti, bisa dilakukan dan bisa dipahami. Oke. Strukturnya pidato persuasif masih ingat? Masih. Dibedakan atas berapa? 3. Satu apa? Pembukaan. Pembukaan atau pendahuluannya. Ya, biasanya itu berisi contohnya satu. Misalnya tentang apa? Salam pembuka. Salam pembuka. Misalnya salam pembuka itu seperti apa? Selamat pagi, yang terhormat, salam sejahtera. Itu adalah pendahuluan yang ada dalam pidato persuasif. Yang kedua apa? Isi pidato. Isi pidato. Jadi masalah yang sedang kita bahas, topik yang sedang kita bahas itu dipaparkan dalam isi pidato. Betul. Yang ketiga, penutup. Penutup itu biasanya berisi tentang apa? Biasanya berisi tentang apa? Pendek. Kesimpulan. Kesimpulan. Bagus. Apa lagi? Apa? Permintaan maaf atau permohonan maaf. Misalnya ada tutur kata atau sikap yang tidak berkenan di hadapan hadirin semua. Oke. Ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu tentang cerpen. Ada yang suka membaca cerpen di sini? Siapa? Ayo angkat tangannya. Oh, ternyata suka semua membaca cerpen ya. Kalau misalnya kita
tokoh itu, yang baiknya kita jadikan sebagai pembelajarannya, yang baik kita ambil, yang buruknya kita buangnya. Ada lagi? Coba Tiagil. Bisa menambah kosakata kalau kita rajin membaca. Salah satunya adalah membaca cerpen. Ya, menambah kosakata maksudnya semakin banyak kata yang bisa kita tahu, semakin banyak perbedaan kata yang bisa kita pahami. Oke. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Jadi kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada saat ini adalah 3.5 itu mengidentifikasi unsur intrinsik karya sastra dalam teks cerita pendek yang kita baca atau yang kita dengarkan. Mengidentifikasi atau menentukan unsur-unsur intrinsik itu apa saja bagian-bagiannya. Kemudian 4.5 dari unsur-unsur intrinsik itu kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang kita baca atau kita dengarkan. Berikutnya, indikatornya adalah 3.5.1 mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Ada sebuah cerita pendek sebentar yang akan kita analisis, tentukan bagaimana unsur-unsurnya ke bawah. Setelah itu, indikator yang kedua adalah kita menyimpulkan unsur intrinsik cerpen disertai dengan bukti-buktinya, bukti yang mendukung. Kemudian tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar mengenai cerita pendek, maka peserta didik diharapkan mengidentifikasi unsur cerita pendek yang kita baca atau didengarkan dengan tepat. Jadi, Anda semua akan menentukan unsur cerita pendek tersebut secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik menyimpulkan unsur intrinsik cerita pendek disertai dengan bukti pendukung yang tepat dan logis. Kemudian penilaiannya akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kita pada saat ini dengan materi cerita pendek ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Pengetahuan itu tentang unsur-unsur intrinsiknya dan bagaimana menyimpulkan unsur intrinsik disertai dengan bukti pendukungnya. Jadi itu adalah penilaian pengetahuan, sejauh mana pemahaman kamu mengenai materi yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilannya pada saat presentasi nanti berkelompok, apakah jawabannya tepat itu, penampilanmu pada saat menyampaikan jawaban-jawaban itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap, bagaimana sikapmu, bagaimana cara kamu dalam kelas sepanjang kita belajar pada saat ini. Pada saat ada tugas diberikan, apakah kamu bertanggung jawab atau tidak, apakah kamu disiplin, apakah kamu menyontek dari kelompok yang lain atau bagaimana. Bisa dimengerti? Bisa sayang? Oke. Jadi ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan di depan, silakan disimak videonya. Setelah itu Ibu akan tanya sebentar berkaitan dengan materi kita pada saat ini. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan cerita pendek melalui video yang akan ditampilkan sebentar, silakan kalian catat. Paham? Oke. Suaranya jelas? Jelas. Oke. Bisa didengar ya?
tentang sebuah cerpen. Nah, dari cerpen yang ditayangkan tadi yang telah Anda lihat semua, kira-kira menceritakan tentang apa? Persahabatan. Jadi temanya tentang Persahabatan. banyak tokoh atau sedikit? Sedikit. Berapa tokohnya di dalam? 2. Jadi cerpen itu salah satu cirinya adalah tokohnya antara 2 sampai 3 atau sedikit ya. Iya. Kemudian adakah watak yang ditampilkan dari video tadi? Ya. Bagaimana wataknya? Bagaimana wataknya? Suka mengatur ya atau posesif? Ya. Suka mengatur atau posesif. Jadi 2 tokohnya. Siapa nama tokohnya? Tia dan Ayu. Betul sekali. Tia dan Ayu. Ada amanat yang kalian simak tadi dari video itu? Kira-kira apa pesannya atau apa amanatnya? Menjadi seorang sahabat Tidak boleh terlalu posesif terhadap. ya. Menjadi seorang sahabat tidak terlalu posesif ya. Jangan suka mengatur sahabatnya. Ada tadi kata-kata yang terakhir itu ada mantan pacar tapi tidak ada mantan Sahabat. Pada saat kau punya sahabat, pada saat bertemu di jalan, apakah kamu pernah mengatakan itu mantan sahabat saya, itu mantan teman saya? Tidak kan? Tidak. Iya. Tapi kalau mantan pacarmu yang lewat, paling kamu katakan itu mantan saya dan pacar saya, bukan mantan. Ya. Jadi materi kita tentang cerpen. Cerpen adalah cerita yang bagaimana? Ceritanya singkat, pendek, apalagi? Tidak berbelit-belit, apalagi? Ada yang mengatakan ceritanya singkat, ceritanya pendek, tidak berbelit-belit. Oke, ada di depan cerita yang mengisahkan tentang sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya hanya fokus pada satu konflik yang konflik sama dengan apa? Masalah. Dari video tadi, kira-kira memang hanya fokus pada satu konflik atau banyak konflik tadi? Satu, tentang apa? Tentang sahabatnya yang suka posesif, suka mengatur. Berikutnya, ciri-ciri cerpen bersifat fiktif. Fiktif sama dengan rekayasa, tidak betul-betul ada atau tidak betul-betul. Unsur yang membangun sebuah cerita pendek ada 2. Contohnya adalah unsur intrinsik dan unsur Ekstrinsik. Kita fokus di unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang bagaimana? Unsur membangun cerita yang berasal dari dalam cerita. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam atau luar? Dalam. Dalam tubuh karya sastra itu sendiri. Betul sekali. Oke, bagian-bagian daripada unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang kamu lihat di video tadi misalnya apa? Yang paling pertama adalah tema. Betul sekali. Jadi unsur intrinsik. Satu adalah Tema. yang itu apa? Adalah gagasan dasar. Gagasan dasar, ide pokok cerita. Betul. Jadi temanya tadi adalah tentang persahabatan. Betul sekali. Tema. Masih ada? Yang kedua, Sana. waktunya itu misalnya apa? Pagi. Latar tempatnya misalnya apa? Sekolah. Sekolah. Latar suasana misalnya apa? Sedih. Iya, betul sekali. Yang ketiga adalah latar atau biasa disebut sebagai setting. Yang keempat, Tokoh. yang tokoh-tokoh. Ada tokohnya berapa tokohnya tadi? 2. Yaitu Ayu dengan Tia. ada wataknya, yang satu itu baik sekali, yang satu itu suka mengatur atau posesif. Yang keempat, yang kelima, Penokohan. yang keenam, Sudut pandang. sudut pandang. Posisinya pengarang ada di mana? Apakah sebagai tokoh utama, bawah, atau sebagai tokoh
diskusikan sampai 3. Jadi yang menyebutkan angka 1 adalah kelompok 1, 2 sampai seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dihitung. 1, 2, 3. Oke. Jadi yang menyebutkan angka 1 itu adalah kelompok 1. Angkat tangannya yang menyebut angka 1. Siapa lagi? 1 orang. Oke. Ada Piagel, Lorenzi dan Bumi. 2. Stefani, Astrid dan Rizka. Ya. 3. Robinson, Dian dan Octaviana. Oke, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak jatuh supaya bisa berdiskusi. 1, 2 dan 3. Ada sebuah cerpen yang akan saya bagikan ini, judulnya adalah Pentingnya Rasa Percaya Diri. Itu judul cerpennya, silakan didiskusikan. Ada LKPD-nya yang akan saya bagikan. Kemudian di LKPD itu ada 2 tugasnya. Identifikasilah atau tentukan unsur-unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya tadi mulai dari tema, alur, latar sampai sudut pandang. Paham? Tugas yang pertama. Setelah itu simpulkan bagaimana bukti-buktinya. Kalau kamu katakan tentang persahabatan, apa buktinya dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini adalah cerpennya. Silakan dibaca baik-baik, dipahami jalan ceritanya supaya bisa dianalisis. Bisa melihatnya dengan kursinya 1 di sini atau biasa LKPD-nya. Di LKPD-nya itu ada 2 tugasnya ya. Sekali lagi ada 2 tugasnya. 1, tentukan unsur intrinsiknya. Setelah itu simpulkan bukti-buktinya. Tentukan bukti-buktinya yang mana ya? Yang mana saja. Setelah itu masing-masing kelompok sebentar, kelompok 1 sampai kelompok 3 presentasikan. 1 orang presentasi, yang lain menanggapi. Sudah jelas tugasnya? Sudah? Sudah. Jadi silakan didiskusikan tugasnya itu. Setelah itu presentasikan sebentar. Boleh gunakan internet ya, yang ada HP-nya, cari di Google. Boleh juga ada kamus di depan. Kelompok 1 ada masalah? Bisa dipahami? Ya, misalnya alur maju kah yang digunakan, alur mundur kah, apa buktinya kalau alur maju, apa buktinya kalau alur mundur. Oke. Kelompok 1 menanyakan tentang alur. Kelompok 2? 1, 3? Tidak ada. Atau ada? Cari di internet kalau misalnya ada yang tidak bisa dipahami. Ada kamusnya di situ, ada pasang. Ya.
Kelompok 3 yaitu setelah itu diskusikan dengan temannya. Ya. Sudah? Siapa yang sudah? Kelompok 2, 1. Belum, Bu. Lagi berapa? Lagi 3. Apa yang belum? Sudut pandang. Sudut pandang, pedoman, Amanat. amanat. Kalau kelompok 3 sudah kan? Sudah? Sisa 2 tentang sudut pandang dan amanat. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, silakan masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi ya. Ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Oke, kelompok yang pertama tampil kelompok 1, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan diperkenalkan supaya saya bisa ambil nilainya di sini. Perkenalkan siapa-siapa di kelompoknya, namanya siapa dan kelompok berapa supaya saya ambil nilainya di sini. Ya, terima kasih buat kesempatan teman-teman dan juga Lorennya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang judulnya percaya diri, pentingnya rasa percaya diri. Unsur insentif kelompok pertama ini karena sangat percaya diri. Terima kasih. Kami satu. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Saya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1, yaitu volume suaranya sangat kecil sehingga kurang jelas untuk didengar. Oke, ada tanggapannya, ada masukan dari kelompok 3. Bukan aplaus untuk kelompok 3. Masukan untuk kelompok 1 pada saat presentasi usahakan itu volumenya, volume suara ya. Kelompok 2, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan oleh teman-teman dan guru. Kami akan menyaksikan hasil dari diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kristal Ratu Astrid Nikitasari Stefan Sudina. Tema: pentingnya rasa percaya diri. Buktinya rasa percaya diri harus ditanamkan sejak dini. Alurnya alur mundur, buktinya bulan yang lalu. Latar sekolah, jelas buktinya siswa pendidikan hingga mendekati batas akhir pendaftaran. Tetap suasananya bahagia karena banyak orang suka dengan hubungan ini. Pokoknya Bu Ajeng, gini Pak Ismail. Perbuahannya gini, karena perbuahannya gini, percaya diri agar membuat banyak orang suka dengan diri. Terima kasih. Oke, bukan aplaus untuk kelompok 2. Ada tanggapan atau masukan pertanyaan dari kelompok 1 dan 3 atas apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Tidak ada? Tidak. Kelompok terakhir kelompok 3, silakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, tapi sebelum itu kami akan menunjukkan secara dikson di antara kita dan masyarakat. Pertama itu tema rasa percaya diri berada pada awal latar setting tentang sekolah kelas suasana takut dan guru ini guru satu nyanyi antar kelas waktu bulan lalu kita diadakan lomba bernyanyi kelas pandang orang ketiga yaitu berada di luar cerita sebagai pengamat amanat kita harus memupuk rasa percaya diri sejak dini. Oke, sudah? Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah menampilkan atau sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan bahas bersama-sama ya. Silakan dicocokkan jawabannya di situ. Yang masih kurang jawabannya silakan dilengkapi.
tema itu adalah judulnya sendiri. Baik-baik, setelah itu analisis pasti akan dapat temanya. Oke, silakan dicocokkan jawabannya, diperbaiki, dilengkapi di situ kalau misalnya masih ada yang kurang. Temanya adalah tentang pendidikan. Apa buktinya kalau itu adalah pendidikan? Nah, yang dibahas itu adalah tentang pendidikan. Itu terjadi di sekolah. Ya, terjadi di sekolah. Dan apa yang diikuti oleh Dini sebagai tokoh utamanya itu adalah pada saat ia sedang lomba bernyanyi. Jadi yang dicerita di sini adalah tentang pendidikan. Pendidikan di mana? Pendidikan di sekolah. Alurnya, alur atau jalan? Cerita. Kira alur apa yang digunakan di sini? Mundur. Alur mundur, alur apa kelompok dua? Mundur. Mundur di sini. Maju. Iya, beda-beda jawabannya ya. Ada 3 kelompok dan 2 jawaban. 2 kelompok menyatakan alur mundur dan sudah ada nilainya tadi. Ada kelompok yang masih perlu diperbaiki jawabannya. Alur yang digunakan adalah alur mundur. Apa buktinya kalau alur mundur? Karena ini dicerita masa lalunya yang dicerita kelompok 3 ya. Ada di situ. Misalnya bulan lalu ketika diadakan lomba bernyanyi antar kelas. Itu kembali ke masa lalu, masa lampau. Ya, Dian, Octavian, dan Robinson ya. Hanya baca baik-baik dari atas. Yang ketiga, latarnya dibedakan atas 3, latar waktu, tempat, dan suasana. Waktunya kapan? Ya, saya kira tidak ada kelompok yang sama tadi. Pada saat disuruh lomba bernyanyi, pada saat masih di kelas 5 SD. Tempatnya ada di mana? Di sekolah. Sekolah, betul. Suasananya bahagia. Senangnya, ya meskipun banyak temannya yang tidak percaya diri, tapi utamanya si Dini itu tetap pede, percaya diri. Meskipun tidak bisa menyanyi, tapi pedenya itu yang utama. Meskipun pintar menyanyi, tapi kalau tidak percaya diri, tidak berani tampil. Ya. Berikutnya penyokohan. Ada berapa temannya? 3. Ada Ibu Aceh, ada Dini, dan ada Pak Ismail. Masing-masing tokoh itu ada wataknya. Ada yang katakan tadi, dia selalu berusaha untuk bagaimana supaya Dini itu percaya diri, pede. Ya. Kemudian Dini itu seorang anak yang percaya dirinya sangat tinggi. Meskipun dia belum pernah menyanyi, tapi dia memberanikan diri untuk ikut dalam lomba menyanyi tersebut. Kemudian Pak Ismail bukan pemarah ya. Meskipun ada marah-marah tadi dijelaskan di cerita. Amanatnya, amanat pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tentang ya kelompok 3 tadi saya teringat amanatnya. Percaya diri perlu dipupuk sejak dini, ya. Perlu dipupuk sejak dini, karena kalau dipupuk sejak dini bisa muncul dengan sendirinya. Ya, jadi amanatnya adalah percaya diri itu perlu dipupuk sejak dini, karena percaya diri tidak akan bisa muncul dengan sendirinya kalau tidak dipersiapkan dari awal. Ya. Berani tampil di depan. Saya lihat tadi ada yang sudah bisa menanggapi jawaban temannya, itu sudah percaya diri. Ada yang sudah tampil bacakan jawabannya. Sudut pandang apa yang diceritakan, sudut pandang apa yang digunakan oleh pengarang dalam cerita ini. Kelompok 1, 2, dan 3 semuanya betul tadi dari sudut pandang orang ketiga. Apa buktinya kalau sudut pandang orang ketiga? Orang lain yang dicerita kisahnya siapa? Dini, kisahnya Pak Ismail, kisahnya Bu Aceh, tidak ada pengarang di situ. Jadi sudah betul bahwa sudut pandang orang ketiga digunakan dalam cerita tersebut. Sudah dilengkapi jawabannya? Sudah. Yang masih kurang sudah ya, meskipun saya sudah ambil baik. Berikan aplaus untuk pembelajaran sekolah. Sampai sejauh ini adakah materi tentang cerpen yang belum bisa dipahami? Silakan ditanyakan kalau misalnya ada materinya, unsur intrinsiknya, apa itu cerpen, bagaimana ciri-cirinya yang belum bisa dimengerti. Silakan ditanyakan. Ada yang bertanya tentang pelajaran kita saat ini? Tidak ada? Tidak. Berarti sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Apa
tentang toko yang dibangun oleh dua unsur, salah satunya yang kita bahas adalah unsur intrinsik dan bagian-bagiannya ada tema, penokohan dan seterusnya. Siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, Triage, silakan. Kesimpulan saya tentang cerpen adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa. Ciri-ciri cerpen memiliki satu jalan cerita yang menjadi fokus utama, dua konflik yang penting, empat isinya lebih pendek dan novel. Berikan aplaus untuk Astrid dan Triage yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, cerpen itu adalah cerita yang berbentuk prosa yang menceritakan tentang kisah tokoh. Salah satu cirinya adalah bersifat fiktif atau tidak nyata. Kemudian cerpen itu termasuk dalam karya sastra yang dibangun oleh dua unsur, salah satunya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Bagian-bagian daripada unsur intrinsik, ya, misalnya adalah tema, apalagi, 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 penokohan, apalagi, Sudut pandang. apalagi, amanat. Itu kesimpulan pelajaran kita pada saat ini. Oke. Refleksi pembelajaran kita, ada yang ingin memberikan refleksi terhadap apa yang kita sudah pelajari mengenai pembelajaran kita pada saat ini, refleksinya apa? Oke, silakan hubungin. Refleksi pada pembelajaran selanjutnya agar tetap menggunakan proyektor melalui tayangan PowerPoint. Oke, ada saran, ada masukannya. Oke, salah satu masukannya mengenai refleksi kita, Ibu usahakan tetap menggunakan proyektor setiap kali pembelajaran dan menggunakan PowerPoint. Masih ada lagi? Oke, Stefani. Pembelajaran video, pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Oke, kalau Buni tadi tetap menggunakan PPT, maka Stefani mengusulkan kita tetap menggunakan ada video yang diputar ya terkait dengan materi yang sedang dibahas. Suka melihat video, menonton video ya? Nah, pasti suka ini, makanya ada masukannya. Itu refleksi pembelajaran kita pada saat ini. Dan materi untuk minggu depan masih berkaitan tentang cerpen, tapi dari segi eksplisitnya. Jadi tugasmu di rumah, masing-masing Ananda cari satu buah cerpen. Bahwa di sekolah kita akan analisis dari segi unsur eksplisitnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan kembali ke tempatnya, persiapkan diri. Teman-teman, bagaimana? Silakan ke sekolah siapkan. Tenang, please. Oke. Thank you. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.